Teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel saya, Siska Bercerita. Nah, karena sudah berapa hari ya, 3 hari ini saya selalu ngikutin perkembangan beritanya dari Bapak Suci Paus ya teman-teman. Bapak Paus umatnya Katolik, Bapak Sucinya umat Katolik. Saya juga umat Katolik teman-teman. Jadi saya terharu melihat beliau itu benar-benar mukanya itu damai, orangnya itu, gimana ya, raut wajahnya itu rasanya damai sekali, adem kalau melihat beliau. Nah, terus juga suaranya itu lembut sekali. Dalam hati saya itu teman-teman, aduh, rasanya kok terharu melihat orang setua itu teman-teman. Dan orangnya kayaknya tenang sekali, kayak nggak ada beban pikiran, gitu, nggak kayak kita orang rakyat biasa kayak gini ya teman-teman. Nah, saya melihat beliau itu, saya sangat kagum sama beliau. Dan gini teman-teman, saya punya cerita masa kecil saya itu. Kan saya di kampung yang namanya itu Jongkong, itu di Kapuas Hulu ya teman-teman, di Kalimantan Barat. Nah, di Jongkong itu dulu hanya ada pemimpin umat, nggak ada namanya pastor atau romo ya teman-teman. Pastor itu adanya di stasi, kami itu termasuk stasi, dan pastor itu tuh di Semitau, itu di atasnya stasi lagi ya, apa ya, saya juga kurang tahu teman-teman. Intinya di stasi saya itu nggak ada pastor, jadi paling pastor datang pelayanan itu 1 bulan 1 kali. Walaupun kami itu dilayani oleh pemimpin umat teman-teman, karena pemimpin umat kami itu mencerminkan apa ya, benar-benar Katolik. Pemimpin umatnya benar-benar gimana ya, kekatolikannya itu benar-benar kental sekali, ajaran kasihnya itu juga kental sekali, keikhlasannya juga kental sekali. Beliau itu namanya Pak Ripin ya teman-teman. Dia itu guru agama kami sekaligus pemimpin umat di Jongkong. Nah, jadi beliau setiap minggu memimpin umat. Kalau ada pastor, beliau bantu pastor untuk melayani umat. Kadang pun Pak Ripin itu ajak kami remaja atau anak-anak itu untuk ikut pelayanan di desa-desa terpencil teman-teman, di desanya, di desa itu ya, di desanya orang Dayak gitu teman-teman. Jadi ke Jaung, ke Piet gitu-gitu teman-teman. Itu nama desanya ya, Jaung sama Piet. Nah, mereka itu tinggalnya sangat terpencil, lampu pun nggak ada teman-teman. Jadi biasa kami pelayanan sampai ke sana, guru agama yang bawa. Nah, kalau ada kunjungan pastor teman-teman, 1 bulan 1 kali, kadang 2 bulan, nggak pasti ya teman-teman, karena pastor pun sibuk. Pastor itu cuma ada satu, dia pun keliling-keliling, dan dia juga kadang juga ada kegiatan dari keuskupannya, keuskupan Sintang juga kadang ada kegiatan. Jadi dia tuh nggak pasti 1 bulan tuh 1 kali, biasanya itu 2 bulan 1 kali, atau bahkan pernah 3 bulan 1 kali teman-teman. Betapa rindunya kami itu dilayani oleh seorang pastor teman-teman. Kalau ada pastor, kabar pastor itu mau datang untuk pelayanan, itu pasti selalu ibu-ibu WK itu buatkan perjamuan untuk pastor teman-teman. Dimasakkan makanan, dibuatkan jamuan, pokoknya jamuan yang kira-kira pastor itu suka. Nah, terus pastor juga nggak makan sendirian teman-teman. Jamuan itu dimasak untuk seluruh umat juga, jadi udah mengcover. Ibu-ibu WK itu nggak masak
hanya untuk pastor enggak, tapi untuk semua umat, karena semua umat juga berpartisipasi untuk menyambut pastor datang. Suatu ketika saya ingat dulu saya masih sangat kecil, itu masih SD teman-teman. Kami di Jongkong itu punya pastor, karena di gereja kecil itu ada pastoran teman-teman. Kami punya, mungkin bukan pastor, itu frater mungkin. Ada pastor dulu itu orang barat teman-teman. Orang barat itu ya kayak Pope gitu ya teman-teman, kayak Bapak Fransiskus ini teman-teman, kayak Paus Bapak Fransiskus. Dia itu orang barat teman-teman, rambutnya putih, kulitnya putih, pokoknya orang barat lah teman-teman. Tuh kami tuh suka sekali teman-teman, anak-anak itu suka datang ke situ. Gimana ya, para Romo frater, saya sebenarnya terharu cerita kayak gini teman-teman, karena ingat dulu orang melihat orang barat yang mau melayani orang dari negara lain seperti kita di Indonesia itu. Sebenarnya dia pun juga nggak digaji ya teman-teman, itu dia tuh makan, minum, pakai gitu tuh hasil sumbangan dari umat teman-teman. Hasil iyalah sumbangan dari umat, ada yang umat kasih beberapa barang, umat mengumpulkan uang untuk beliau teman-teman, tapi mereka tuh benar-benar tulus melayani teman-teman, nggak pamrih. Sebenarnya hebat loh kayak mereka ya teman-temannya. Romo itu nggak punya, maksudnya dia tuh nggak punya istri, nggak punya anak, benar-benar mengabdikan hidupnya itu untuk melayani sesama, untuk melayani kita semua ya teman-teman. Nggak pilih, nggak pandang bulu teman-teman. Kalaupun dia melihat orang yang beragama lain itu lebih susah hidupnya, sebisa dia, kalau dia masih bisa bantu, dia bantu biasanya teman-teman. Buktinya saya sering mendengar cerita kalau ada orang di kampung-kampung dulu itu, mereka itu manggil istilahnya itu misi ya. Jadi nama kayak gimana ya, mereka tuh kasih julukan orang-orang barat ini tuh misi, kata mereka tuh orang misi. Sebenarnya bukan orang misi sih, tapi mereka itu punya misi kebaikan. Jadi orang miskin, orang papa, mereka itu dulu sekali, waktu zaman ayah mertua saya itu sekitar 60 tahun yang lalu, itu mereka itu sering membagikan beras, sembako teman-teman. Pada saat itu kan susah sekali ya, makan itu susah teman-teman. Jadi saya sekarang melihat Paus ini pun, Paus Bapak Fransiskus ini pun, rasanya terharu melihat dia. Aduh, sudah setua itu tapi dia masih punya niat untuk melayani, masih punya niat untuk membagikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan perdamaian, agar kita tuh sesama umat manusia itu tidak saling berselisih. Tidak masalah kita beda, mau beda agama, beda ras, tidak masalah, tapi kita jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendak kita ya teman-teman. Aduh, saya benar-benar gimana rasanya, terharu sekali sama Bapak Paus. Viva il Papa, Viva il Papa, Viva Papa Francesco, Viva Papa Francesco. Aduh, saya suka sekali sama Mars ini teman-teman. Hebat sekali Bapak Paus Fransiskus. Semoga suatu saat saya bisa datang ke Vatikan untuk bertemu Bapak Paus, berjabat tangan langsung teman-teman. Sekarang mungkin belum bisa, tapi suatu saat saya pasti bisa. Oke, sampai sini dulu video saya. Video ini saya buat agar suatu saat jika saya sudah bisa datang ke sana, ini sebagai bukti wujud doa saya kenang-kenangan nanti. Oh, saya pernah berdoa saya mau datang ke Vatikan
bertemu Bapak Paus, dan itu suatu satu terwujud teman-teman. Saya mau lihat video ini lagi. Oke, saya jadi terharu ya teman-teman. Ada teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya.